Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu guru semua, Bapak Kepala Sekolah, untuk kehadirannya. Terima kasih banyak sudah hadir bersama saya di sini, dan teman-teman guru semua, terima kasih sudah hadir untuk kita berbagi bersama, berkolaborasi bersama dalam membimbing dan menuntun anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi kita bersama hari ini, saya minta rekan guru satu orang untuk berdoa bagi kita. Ibu Renci. Baik, mari kita menghadap Tuhan doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kegiatan dari teman-teman kami pada saat ini. Kami serahkan ke dalam. Baik, terima kasih banyak Ibu Renci yang sudah berdoa bagi kita. Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk pada materi yang kita siang ini, kita ice breaking bersama dulu ya. Saya minta semuanya berdiri. Silahkan kita berdiri. Ya, ini mau uji konsentrasi dulu. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap tidak untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Ya, jadi ice breakingnya kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya satu kali. Selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Kita akan masuk pada tujuan kita hadir di sini, yaitu pemahaman tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Di sini tujuannya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, ya, budaya positif yang saya sudah pelajari di calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Siti Mariam SMA sebagai fasilitator saya, dan ini adalah pengajar praktek saya, Ibu Dewi Lucy SPD, dan di tengah itu saya diapit oleh kedua orang hebat yang membimbing saya sampai di titik ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang tahun 2024. Masuk pada konsep inti dari budaya positif, ya, kita akan lihat konsep inti dari budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita akan lihat pada disiplin positif. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang paling terakhir, poin kita hari ini adalah segitiga restitusi. Ya, bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk sekolah dan terkhususnya untuk peserta didik kita. Yang berikut kita lihat, yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, wujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya sebagai guru kita memiliki tujuan yang sama. Ya, kita memiliki tujuan yang sama dalam membimbing, menuntun anak-anak kita ke masa depan yang lebih baik. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang tadi saya katakan. Jadi semua yang kita lakukan, tujuan inti atau tujuan utamanya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Next, yang kedua, setelah saya memberikan pemahaman awal, ya, tentang perubahan paradigma baru dalam pembelajaran, maka pasti Bapak Ibu akan muncul pertanyaan, ya. Ini sayanya hanya menerka saja, ya, menerka saja kira-kira pertanyaan yang muncul dalam pikiran
pikiran Bapak Ibu sekalian murid. Itu yang selalu ada dalam benak kita. Yang seperti yang tadi awal saya katakan. Next, yang kedua, kita terkadang juga berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Ya. Next, yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang paling terakhir, terkadang juga kita berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, terkadang kita guru-guru itu seperti itu. Ya. Saya orang tua, saya guru, maka kamu harus ikut saya. Kamu harus patuh dan taat terhadap saya. Next, kita akan lihat yang berikut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser melalui Chess Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yaitu kita lihat yang pertama tadi, guru mengontrol murid. Ya, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Ya, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Ya, kita tidak bisa memaksa. Ya. Tentu saja setiap siswa yang ingin untuk merubah karakter, yang ingin untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, maka dia harus muncul dari dirinya sendiri. Artinya dia harus punya motivasi sendiri dari dalam dirinya, yang disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi yang terlahir dari keinginan dan kemauan dirinya sendiri. Next, yang kedua, kita lihat penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ya. Terkadang kita guru, kalau kita sudah bicara, murid tidak ikut, kita nasihat, kita banyak motivasi. Tetapi kita harus tahu ada batasnya. Kenapa saya bilang ada batasnya? Kalau kita terlalu banyak menasihati dan berulang menasihati, bisa-bisa kita membuat siswa itu tergantung pada murid, tergantung pada orang tua. Jadi dia melakukan apa-apa dia harus tanya dulu, Bapak, Mama bagaimana? Atau Ibu Guru, ini saya membuat ini bagaimana? Next, yang berikut, yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ya, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Ya, karena kalau kita sudah mengajar sudah capek, ya, emosi sudah kelewatan, maka terkadang kita mengeluarkan kalimat yang menggoreskan perasaan dan juga hati siswa. Ya, secara tidak sadar kita membuat dia sudah. Yang berikut, yang keempat tadi, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap siswa. Ya, karena setiap manusia berhak hidup, berhak untuk menentukan pilihan. Next, yang berikut, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab yang merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di satu lingkungan atau instansi. Ya, itu definisi umum dari disiplin. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan topiknya di atas, disiplin positif, ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ancaman dan juga hukuman. Nah, itu disiplin. Ya. Atau kita memberikan ancaman, kita ancam, kalau lu tidak kerja tugas, lu jangan naik kelas. Ya. Karena kita sudah buntu, kita tidak tahu lagi dengan cara apa kita harus menghadapi anak-anak seperti itu. Ya. Jadi jangan satu-satunya kita ancam. Bahkan kita bisa saja menghukum. Ya, kita menghukum anak tersebut. Nah, dengan berbagai alasan. Ya. Next, yang berikut, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan, ya,
Kita akan melihat contohnya pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai kebajikan yang berikut, yang kedua itu menurut Primary Years Program, ya. Di sini dia nilai kebajikan yang harus dimiliki seseorang, ya, yang harus dimiliki seseorang yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, 9 pilar karakter, ya, 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau yang biasa kita kenal dengan IHF, ya, IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, kesatuan. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita kenal, perlu kita pahami, dan perlu kita memotivasi diri kita untuk setidaknya kita memiliki nilai. Next, kita masuk yang berikut adalah poin yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya. Tentu saja sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar masing-masing, ya. Yang paling utama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya. Next yang berikut, ya, kita akan lihat 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, merasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom. Yang berikut, keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, yang kelima itu 5 kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, setelah ini kita akan lihat penjelasan kira-kira nih kebutuhan hidup atau survival itu seperti apa. Kita masuk pada slide berikut. Ya, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama mencakup kesehatan, rumah, dan makanan, ya, finansial hidup, kebutuhan biologis, merasa aman dan senang. Ya. Yang kedua kita lihat kebutuhan kedua tadi. Misalnya keinginan untuk terus terhubung dengan teman, keluarga, ya, teman kerja, dan juga kelompok di mana kita berada. Ya. Next yang ketiga tadi, ya, yang ketiga, ya, yang ketiga kebutuhan yang ketiga mencakup kesempatan untuk membuat pilihan yang tadi freedom tuh, ya, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, ya, dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Next yang berikut, yang keempat. Kita lihat yang keempat, kebutuhan yang keempat mencakup memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, ya, yang tadi fun, itu kesenangan. Ya. Tentu saja anak-anak punya kerinduan itu, kita sebagai guru, kita ke sana, mereka rindu untuk belajar dengan bebas, dengan senang, dengan penuh cinta, ya, sehingga mereka dapat meresapi setiap pembelajaran yang kita berikan, setiap materi yang kita kasih. Dan yang paling terakhir, yang kelima adalah kebutuhan power tadi, penguasaan, ya. Kebutuhan yang kelima mencakup setiap murid memiliki kesempatan untuk berkompeten, ya, terampil dan didengarkan, atau mereka diberikan kesempatan untuk membuat keputusan. Kita masuk pada poin yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ada tiga poin penting untuk motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
Ya, dia melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan. Artinya bahwa dia datang pagi karena dia tahu pasti Ibu Milda kasih dia gula-gula. Ya, atau dia datang pagi karena nanti Ibu Edri kasih dia bintang 5. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Dan yang paling terakhir, ini adalah yang paling penting untuk kita terapkan bagi siswa-siswi kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang tadi saya bilang bahwa kita terus memotivasi diri anak-anak kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan nilai intrinsik yang ada dalam diri mereka, kesadaran yang ada dalam diri mereka untuk mereka berlaku atau berbicara, berperilaku dengan motivasi pribadi, motivasi diri, bukan dorongan orang lain atau paksaan atau karena takut ancaman dan hukum. Next, yang berikut kita lihat di poin berikut adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal di sini yang tadi saya bilang itu bahwa ada hukuman dan juga ada penghargaan. Ya, kenapa saya bilang konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena kalau kita melakukan disiplin kepada siswa ya, dengan hukuman atau penghargaan, berarti dalam benak siswa itu dia berpikir bahwa dia takut, atau dia berpikir bahwa dia melakukan sesuatu karena dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau kita mendisiplinkan anak dengan penghargaan, maka akan terjadi seperti ini pada siswa, tidak efektif, merusak hubungan, atau sifat iri itu pasti ada. Ya, si A dapat hadiah sedangkan si B tidak. Ya, sifat cemburu, sifat iri itu kalau anak mendapatkan sesuatu yang bagus, pastinya tidak mau berusaha lagi. Next, yang berikut menghukum dengan sistem ranking. Ya, dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Next, yang berikut kita buat perbandingan bahwa konsep disiplin dengan identitas sukses, kalau yang tadi gagal, yang ini sukses ya. Konsekuensi dan juga restitusi. Ya, kalau konsekuensinya di sini berarti kita memberikan disiplin atau motivasi kepada siswa dengan penguatan yang berjangka pendek. Ya, yang berjangka pendek yaitu kita perlu memonitoring secara berkelanjutan. Ya, dan juga yang berikut lagi stimulus atau respon, murid menghormati peraturan daripada memotivasi dirinya sendiri, daripada menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya. Murid merasa baik-baik semua. Yang berikut restitusi, ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Dan yang bagian restitusi ini adalah yang kita akan terapkan untuk siswa-siswi kita dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau tadi di konsekuensi jangka pendek, berarti di restitusi itu dia berjangka panjang. Artinya kita menanamkan motivasi dari dalam pribadi siswa kita. Yang berikut, murid belajar untuk menghormati dirinya dan juga orang lain. Ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosen, ya, pada tahun 2004 teorinya. Kita lihat pada ciri kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita membimbing siswa untuk mereka bukan karena dia sudah salah jadi dia harus menebus kesalahan itu, tidak. Tetapi kita harus memotivasi siswa untuk mereka belajar dari kesalahan, belajar bertanggung jawab, belajar untuk mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Ya. Next, yang berikut kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya. Contoh kasus di sini saya ambil siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya. Di sini perbedaan ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kita lihat pada poin yang pertama, kita ambil poin saja yang pertama. Di sini untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, masuk pada konsekuensinya, guru memberikan
konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya. Kita bedakan lagi dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Fokus utama guru yang harus kita terapkan di sini adalah bagian kita lihat pada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kita lanjut, kita lihat pada contoh penerapannya. Ya, contoh penerapannya pada posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama penghukum. Penghukum kita lihat dulu contoh kasusnya yang saya ambil. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini coba kita lihat di posisi kontrol penghukum, statement yang akan disampaikan oleh guru, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita lihat di pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah teman, di sini dia punya statement seperti ini kalau seorang guru. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya. Nah kalau diperbuat merasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, ya. Jadi kita memberikan statement yang membuat siswa itu dia merasa bahwa salah, yang dia lakukan itu memang benar salah. Dan yang paling terakhir di sini adalah manajer, ya. Manajer, maka statement yang harus kita keluarkan atau kita sampaikan kepada siswa. Apakah kamu tahu kendalanya, kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kita mengajarkan dia untuk belajar dari kesalahan, seperti teori yang tadi saya sampaikan sebelum, materi yang saya sampaikan sebelum. Membawa siswa untuk belajar dari kesalahannya, bukan karena dia mau mendapatkan sesuatu. Yang berikut, keyakinan kelas. Kita masuk pada keyakinan kelas. Tentu saja akan muncul pertanyaan bahwa mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena kalau kita membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu adalah kita membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama antara guru dan juga siswa. Sedangkan kalau untuk peraturan kelas, maka guru saja yang membuat dan meminta siswa untuk tertib atau patuh pada peraturan tersebut. Ya. Jadi kalau untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berarti secara berkolaborasi bersama, bermusyawarah, bermufakat bersama, dan kita mengambil poin penting untuk kita lakukan. Sedangkan peraturan maka satu pihak saja. Next, yang berikut kita lanjut ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas kenapa saya bilang lebih efektif? Karena keyakinan kelas dibuat dalam bentuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Kalau dulu kita buat peraturan kelas itu berarti contohnya seperti ini, contoh kasusnya seperti ini. Dilarang membuang sampah di kelas. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan positif, keyakinan kelas, maka kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya, jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi anak-anak dia langsung tahu. Ya. Kalau peraturan, jadi perbedaannya peraturan yang menggunakan kalimat negatif. Kalau keyakinan dia menggunakan kalimat yang positif atau membangun. Ya. Atau kita lihat lagi contoh yang lain. Ya, berupa pernyataan universal atau dapat diterapkan di kelas. Ya, mudah diingat, singkat, padat dan jelas. Biasa orang bilang singkat, padat dan jelas, mudah diingat, dilakukan oleh siswa-siswi kita. Kalau kita, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus, atau sebagai guru kita harus menangani kesalahan siswa atau menyelesaikan permasalahan siswa harus menggunakan segitiga restitusi. Kenapa harus menggunakan segitiga restitusi? Karena secara langsung kita memotivasi diri siswa untuk mencari tahu solusinya
ya, mencari solusi dari kesalahannya dan belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Di sini ada 3 poin ya dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Ya, kita bisa saja menggunakan kalimat kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Maka kita menanyakan dia. Pasti dia buat kesalahan itu ada alasan tersendiri. Kenapa dia buat kesalahan itu? Kenapa sampai dia buat kesalahan itu? Dan yang terakhir adalah kembali pada menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan kelas. Ending dari restitusi ini kita harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, demikian sosialisasi kita bersama atau diskusi kita bersama hari ini. Dalam forum berbagi ini, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memberi standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, merdeka sesuai standar pendidikan nasional. Jadi tugas kita menuntut, bukan menuntut. Selama ini yang kita paling terapkan paling banyak itu menuntut. Dan saya mengakui saya juga sebagai seorang penghukum. Kesempatan yang diberikan kepada saya, pertama-tama saya juga meminta terima kasih kepada Ibu Milda yang sudah memberikan materi kepada kami, sehingga dari materi ini kami jadi lebih mengerti dan memahami bagaimana kegiatan atau aktivitas yang harus kami lakukan di dalam kelas. Baik, pertanyaan saya, ini pertanyaan saya untuk Ibu Milda. Menurut Ibu Milda, pertanyaan pertama yang Ibu Milda tanyakan kepada kami, lebih ke murid atau ke guru pembelajaran dan kelas. Jadi saya tanya kembali ke Ibu Milda, menurut Ibu Milda pembelajaran itu lebih berpusatnya kepada guru atau kepada murid atau kedua-duanya? Terima kasih. Langsung pada penanya kedua dan bisa jawab. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya agak tergelitik untuk menanyakan untuk membuat apa tadi? Bukan, hal positif ya. Disiplin anak-anak. Ya. Itu apa namanya? Jika tidak digunakan penghargaan dan hukuman, hal apa yang bisa dilakukan sehingga anak-anak bisa tergerak untuk melakukan yang seperti itu? Baik, terima kasih untuk kedua penanya yang luar biasa ya. Pertanyaan yang membangun bagi kita. Yang pertama tadi dari Ibu Heni ya, pembelajaran yang lebih efektif itu yang mana? Berpihak pada siswa atau berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Ya, sesuai dengan perubahan paradigma pembelajaran yang ada, kita sudah belajar banyak teori tadi. Jadi kesimpulannya juga bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, karena dari dulunya itu kurikulum dulu kebutuhan siswa itu apa. Sebagai guru tentunya kita harus tahu kira-kira kebutuhan siswa saya itu yang utama itu apa. Nah, untuk hari ini berbagi kiri pagi. Ya, silahkan duduk. Dan paling terakhir adalah kita foto bersama dulu, ya. Kita foto bersama dulu. Baik, selamat siang. Saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Swasta Reformasi. Saya sudah selesai mengikuti kegiatan diseminasi budaya disiplin positif. Saya sangat bersyukur karena dapat mengikuti kegiatan ini. Banyak hal baru yang sudah saya pelajari yang berhasil membuka pola pikir saya, paradigma saya bahwa proses mengajar dan belajar di dalam kelas tidak lagi menggunakan konsep pembelajaran seperti kali lalu, tetapi menggunakan konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bukan menggunakan bukan guru sebagai
fasilitator utama atau guru sebagai pembicara utama di dalam kelas, namun guru hanya sebagai seorang supervisor. Itu saja yang sudah saya dapatkan. Terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak. Semoga kedepannya semakin sukses dan dapat membawa dampak positif yang baik bagi kami semua guru-guru di sekolah-sekolah reformasi. Terima kasih. Oke, kamis dan salam anak-anak. Pertemuan
Oke. Ya, berarti ada 4, 5, 6 ya. Ada 6 keyakinan kelas yang harus kita jalankan bersama di kelas. Ya, yaitu yang pertama saling menghargai, terus jujur, yang ketiga disiplin, terus kreatif. Yang berikut menjaga. Nah, dan yang terakhir adalah cepat dan jujur bahwa kami sepakat menjalankan keyakinan. Bisa ya? Oke, silakan. Oke, sudah selesai ya? Oke, 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you. Sangat seru, sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab orang lain. Kita lebih menghargai orang lain dan disiplin.